Kita beralih ke perkembangan kasus pemerkosaan remaja 15 tahun oleh 11 pria di Sulawesi Tengah. Pendamping hukum korban menyebut kondisi korban berangsur membaik. Setelah menjalani serangkaian perawatan medis di RSUD Undata, kini kondisi korban mulai stabil. Keluarga berharap korban tidak perlu menjalani operasi pengangkatan rahim. Meski demikian, pendamping hukum korban menyebut pemulihan pasca trauma masih terus diberikan. Kepada pendamping hukum dan juga orang tua, korban berharap keadilan dan hukuman yang setimpal kepada seluruh pelaku. Dia juga menyampaikan keinginan harapannya pasca operasi. Ya, pokoknya hari ini sangat luar biasa menurut saya perkembangan dari sisi kesehatan korban. Dia menginginkan semua pelaku menerima ganjaran sesuai perbuatan yang mereka lakukan kepadanya. Kemudian dari orang tua korban menginginkan bahwa proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Kasus pemerkosaan terhadap remaja 15 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah kian menuai keprihatinan banyak pihak. Pasalnya, 11 pelaku merupakan pria dewasa yang terdiri dari oknum guru, polisi, hingga kepala desa. Penggunaan pasal persetubuhan anak pun dirasa kurang untuk memberi jeratan hukum maksimal. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyebut ada indikasi kekerasan seksual yang terjadi karena adanya relasi kuasa antara para pelaku dan korban pada kasus ini. Sehingga penyidik bisa menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Awal yang saya dapat bisa saja lebih dari itu gitu ya. Ada eksploitasi misalnya seperti itu, yang itu perlu harus digali lebih jauh gitu. Jadi saya menganggap ini beyond dari itu semua. Jadi kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ada baiknya juga ini diterapkan gitu ya, selain menerapkan undang KUHP dan menerapkan undang-undang perlindungan terhadap anak. Jadi ada baiknya juga digali juga tindak pidana lain yang menyertai dari kekerasan seksual yang sudah dialami oleh korban ini. Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Save the Children mendorong penegak hukum untuk menangani kasus dengan berpihak pada korban anak, mengingat adanya pelanggaran dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus yang melibatkan 11 pelaku dewasa. Kasus ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak anak. Kasus ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan hukum lainnya. Save the Children Indonesia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera merespon kasus ini dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang memprioritaskan keselamatan anak. Korban saat ini masih mendapat perawatan medis dan psikologis di RSUD Undata. Korban dan orang tua pun berharap polisi mengusut tuntas kasus ini agar timbul efek jera dan memberi keadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru dari perkembangan kasus pemerkosaan remaja di Sulawesi Tengah ini, ada 2 pelaku ditangkap, sementara itu 1 oknum polisi kini tengah diperiksa untuk penetapan tersangka, saudara. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Nana Rahman. Selamat malam, Nana. Jadi siapa saja nih 2 tersangka baru yang ditangkap dan seperti apa proses penangkapannya? Selamat malam Yasir dan juga saudara, memang pada hari ini telah ditangkap 2 tersangka lainnya dari 10 tersangka yang telah ditetapkan. Nah, tersangka ini ditangkap di Kutai, Kalimantan Timur dan saat ini juga sudah menetap di Polres Kutai Timur. Tersangka dengan inisial AA ini berusia 27 tahun. Selain itu tersangka lainnya yaitu AS 46 tahun ditangkap di Kalimantan Utara. Saudara, dalam saat ini tersangka ini juga masih dalam perjalanan dari Kalimantan Utara untuk dibawa ke Mapolda Sulawesi Tengah. Nah, memang kedua tersangka yang baru saja ditangkap pada malam hari ini itu sama-sama merupakan warga dari Parigi Motong. Yasir. Lalu ini artinya berarti masih ada 1 pelaku lagi yang masih buron. Lalu seperti apa update-nya?
Ya, Yasir dan juga saudara, setelah penangkapan 2 tersangka lainnya dari 10 tersangka yang telah ditetapkan, memang tersisa satu lagi pelaku atau tersangka yang masih buron hingga saat ini yang berinisial A. Dan memang sampai saat ini pihak kepolisian masih mencari atau masih memburu sisa tersangka yang satu ini. Dan segera nanti kami akan memantau untuk informasi jika memang setelah tertangkap maka kami akan sampaikan, dan memang sampai saat ini pihak kepolisian masih terus memburu satu tersangka ini. Yasir. Nana, kemudian dengan oknum polisi, apakah betul akan ditetapkan menjadi tersangka dan kapan akan ditahan? Ya, Yasir dan juga saudara, malam hari ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Kapolda Sulawesi Tengah memang telah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi, dan saat ini oknum polisi tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan segera akan ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan di Mapolda Sulawesi Tengah. Yasir. Kemudian 2 pelaku yang tadi Anda sebutkan sudah ditangkap ini ditahannya di mana? Apakah bersamaan dengan para pelaku lain yang sudah ditahan sebelumnya? Ya, kedua tersangka yang baru saja ditahan memang akan ditahan bersama-sama di Mapolda Sulawesi Tengah, dan kami informasikan bahwa satu tersangka yaitu inisial AA tadi saat ini sudah ditahan di Polres Kutai Timur dan rencananya besok akan dibawa ke Mapolda Sulawesi Tengah. Begitupun dengan tersangka lainnya yang berinisial AS yang ditangkap di Kalimantan Utara. Saat ini juga sudah dalam perjalanan untuk dibawa ke Mapolda Sulawesi Tengah. Mereka akan ditahan bersama dengan tersangka lainnya di kantor atau di Mapolda Sulawesi Tengah. Begitupun saudara dan juga Yasir, oknum polisi yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka juga kabarnya nanti akan dilakukan penahanan di Mapolda Sulawesi Tengah. Yasir. 2 pelaku yang baru saja ditangkap ini apakah punya keterkaitan begitu dengan para pelaku lain atau bagaimana? Yasir dan juga saudara, memang sama dengan para tersangka lainnya bahwa kedua tersangka ini yang baru saja ditangkap memang memiliki hubungan tersangka lainnya atau mereka saling kenal satu sama lain, dan para tersangka ini merupakan warga yang ada di Parigi Motong. Nah, terakhir terkait dengan kondisi korban, update-nya seperti apa hingga saat ini dan penanganannya akan bagaimana? Ya, saat ini korban memang masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, dan sampai saat ini tim ahli dan juga para dokter yang menangani kesehatan korban masih terus memantau kondisi atau perkembangan kondisi kesehatan korban. Nah, jika dalam waktu sepekan ini kondisi korban terlihat membaik dengan perkembangan yang cukup baik, maka pengoperasian tidak akan dilakukan. Namun, jika dalam waktu sepekan ini kondisi korban akan terpantau mungkin kembali merasakan sakit lagi, maka kemungkinan tim dokter atau tim ahli yang tengah menangani korban akan tetap melakukan operasi. Yasir, demikian informasi yang kami sampaikan kembali ke studio. Oke, ini saya ingin konfirmasi sekali lagi, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku baru dan juga akan penetapan tersangka dari oknum polisi ini, apakah sudah dapat konfirmasi dari polisi ataupun Polda setempat? Yasir dan juga saudara, terkait untuk konfirmasi dari Kapolda Sulawesi Tengah, besok itu akan dilakukan konferensi pers dari Kapolda sendiri. Namun saat ini informasi yang kami dapatkan baru melalui informasi yang diberikan oleh Kapolda melalui telepon, dan besok rencananya pihak kepolisian akan kembali melakukan konferensi pers. Yasir. Baik, kita nantikan ya apakah akan diungkapkan lebih detail lagi besok hari terkait dengan kasus ini dalam konferensi pers. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nana Rahman atas informasinya dari Sulawesi Tengah.